dalam acara santapan rohani. Ya, puji Tuhan, semua sehat-sehat. Ya, mari kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani. Kami menaikkan syukur kepada Bapakku, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi serta isinya. Engkau penolongku, Engkau Allahku, Engkau juru selamatku. Kami bersyukur untuk waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan belajar bersama dengan orang-orang percaya, dengan anak-anakmu, anak ketebusanmu, tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ya, kebenaran firman-Mu menjadi santapan rohani kami, jadi bagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan adalah penolongku. Ya, Tuhan adalah penolongku. Ya, saya ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sungguh memberikan satu dorongan, memberikan satu dukungan, memberikan satu kekuatan kepada kita, ya, bahwa Tuhan adalah penolongku. Menolong dalam hal apa? Nah, sudah barang tentu banyak sekali yang menjadi kebutuhan orang percaya, orang beriman. Nah, di dalam Ibrani pasal 13 itu ya berangkat dari, kalau kita pelajari dari ayat yang keempat dan kelima, ayat itu berkata demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia akhir zaman itu yang namanya tempat tidur, yang namanya pernikahan, yang namanya hidup nikah, kadang-kadang menjadi satu masalah, ya. Karena masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang mungkin kehidupan sehari-hari, ya, membuat kadangkala orang-orang begitu menghormati dengan yang namanya pernikahan, dengan yang namanya tempat tidur. Nah, surat Ibrani, ya, penulis surat Ibrani sangat memperhatikan sekali dalam kondisi pernikahan. Nah, karena apa? Pernikahan sangat dekat sekali urusannya, hubungannya dengan masalah keuangan. Nah, masalah keuangan juga menjadi suatu masalah dalam rumah tangga. Nah, Rasul Paulus, penulis mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya uang itu adalah hamba yang paling setia. Ya, saya katakan uang itu hamba yang paling setia, yang paling praktis, yang paling ekonomis. Ya, mau dijadikan apa saja, mau dibuat apa saja bisa. Tetapi kalau kita salah mempergunakan, kita bisa menjadi hamba uang. Ya, rumah tangga bisa, orang bisa tidak begitu menghormati dengan yang namanya pernikahan. Kadang-kadang hanya karena masalah keuangan. Ya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, hendaknya kita selalu mengatakan bahwa hati kita selalu berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang percaya. Orang percaya, orang beriman itu akan selalu diperhatikan oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, jangan kita menganggap enteng akan kehidupan kita, rumah tangga kita. Rumah tangga kita itu adalah hartanya Tuhan, harta kekayaan Tuhan. Ya. Sejak awal dunia dijadikan, Tuhan menjadikan satu rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sangat membahagiakan. Ya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rumah tangga itu menjadi rusak. Tetapi walaupun demikian, Tuhan selalu berusaha bagaimana supaya rumah tangga itu tetap menjadi rumah tangga yang bertahan dan tetap menjaga kekudusan. Alkitab berkata, jangan mencemarkan tempat tidur. Ya. Tempat tidur itu harus dijaga dengan kekudusan. Nah, lalu Tuhan berkata, ya, ayat selanjutnya berkata, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, kenapa? Karena Tuhan bisa melipat gandakan. Tuhan bisa membukakan berkat, mencurahkan berkat dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Ya, Alkitab mengatakan, ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini harus menjadi satu pegangan kuat bagi orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang selalu memperhatikan bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ayat itu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Ya, janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Ayat ini berkata yang pertama adalah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Ya, tempat tidurmu. Jadi semua orang pasti punya tempat tidur. Apakah itu tempat tidur itu dari tempat yang bagus, tempat yang mewah, atau tempat yang sederhana, yang jelas pasti punya yang namanya tempat tidur. Walaupun mungkin hanya pakai tilam saja, itu tetap punya yang namanya tempat tidur. Di mana orang bisa tidur, bisa berbaring, itulah yang namanya tempat tidur. Ya. Nah, karena apa? Karena tempat tidur itu adalah tempat di mana orang bisa beristirahat. Ya, bisa menenangkan hati, bisa menenteramkan hati, bisa melepaskan kelelahan ketika kita lelah, capek, mungkin banyak pekerjaan, banyak masalah, banyak problem, kita bisa melepaskan rasa lelah itu di atas tempat tidur. Ya. Nah, lalu ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, bagian yang kedua, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jangan menjadi hamba uang. Ya, kita harus memperhambakan uang itu. Uang itu kita perintah mau dibikin apa, mau buat apa. Ya, uang itu harus kita yang perintah. Ya, uang itu bukan segala-galanya. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Tetapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Ya, contoh, ya. Yang pertama, misalkan masalah waktu, saudara nggak bisa beli uang dengan uang masalah waktu. Yang kedua, misalkan masalah kesehatan, saudara nggak bisa beli sehat itu dengan uang. Masalah napas saja, yang ketika napas itu saudara nggak bisa beli, ya, yang namanya napas itu, saudara. Mungkin saudara bisa beli oksigen dengan tabung yang besar, tetapi kalau napas itu memang sudah waktunya tidak bisa
pergunakan, waktunya memang diambil oleh yang mempunyai napas itu sendiri, walaupun dibelikan oksigen dengan harga yang mahal, nggak akan bisa. Jadi 3 perkara ini yang harus diperhatikan. Ya, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Ya, mungkin orang bisa beli mobil mewah, mungkin orang bisa beli rumah mewah, orang bisa beli tanah, orang bisa beli ya apa saja yang dia inginkan, tetapi tidak bisa beli yang namanya waktu, yang namanya sehat, yang namanya napas. Itu tidak ada orang yang bisa beli. Oleh sebab itu, kalau kita masih diberi waktu, masih diberi kesehatan, masih diberi napas, pergunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk berbagi kasih, melayani sesama selagi kita masih ada kesempatan. Ya. Nah, saudaraku, yang ketiga yaitu keyakinan yang pasti. Ya. Keyakinan yang pasti. Ya, setelah kita bisa menjalankan yang kedua, kita tidak menjadi hamba uang, tetapi kita memperhambakan uang itu bisa kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Lalu kita mempunyai keyakinan yang pasti. Ayat ini berkata demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya. Tuhan adalah penolongku. Ya. Aku tidak takut. Ya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia mungkin bisa berlaku kasar, mungkin bisa menyakiti kita, mungkin bisa memanjakan kita, bisa meninabubukan kita, tetapi manusia tidak bisa memberi pertolongan kepada kita ketika kita betul-betul sangat membutuhkan. Ya, ketika kita betul-betul sangat membutuhkan, manusia mungkin bisa menolong 1-2 kali. Ya, untuk 3 kali mereka akan berkata, kok jadi langganan. Ya, apalagi kalau ke-4 kali, apalagi sampai 5 kali. Wah, itu orang akan bosan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berapa kali pun kita akan datang kepada Tuhan, jam berapapun kita akan datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah bosan kepada kita. Justru Tuhan akan semakin senang kepada kita ketika kita senantiasa datang kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, mari kita mau belajar sungguh-sungguh. Semakin kita yakin bahwa Tuhan adalah penolongku. Ya. Di dalam pasal Mazmur pasal 18, ya, Mazmur 118 ayat 6 dan 7. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, banyak orang mencari jalan pintas untuk mendapat uang. Ya, memang segala sesuatu ya bisa dibeli dengan uang, tetapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Ya, di dalam Mazmur ini sungguh luar biasa. Tuhan memberikan satu pengajaran kepada kita. Ya, Mazmur 118 ayat 6 dan 7. Ya, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku memandang rendah mereka yang membenci aku. Artinya apa? Artinya kita tidak terlalu sibuk kepada orang yang tidak suka kepada kita. Ya, kita tidak boleh sibuk dengan orang yang tidak suka kepada kita. Kita tidak boleh sibuk dengan orang yang membenci kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Ya. Mungkin ada orang yang membenci, ada yang tidak suka kepada kita. Jangan disibukkan dengan orang-orang yang membenci kita. Tapi kita mau sibuk dengan Tuhan, dan kita tetap mengasihi orang yang membenci kita. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Ya. Tuhan itu luar biasa. Ya.
Ayat yang ke-8 berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya. Mungkin kita punya teman, orang kaya, orang hebat, orang murah hati, tapi sekali lagi jangan bergantung kepada manusia. Ingat, Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, tadi di depan sudah saya sampaikan ya, kalau kita datang kepada manusia, satu kali mungkin mereka berkata, apa yang bisa saya bantu? 2 kali, bagaimana kabarnya? 3 kali, ada apa lagi? Ya, nanti ada 4 kali dan 5 kali mereka nggak mau datang. Bilang aja kalau orangnya pergi, itu manusia. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus membela kita, Tuhan Yesus menolong kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Masa Tuhan nggak mau menolong kita dalam masalah kehidupan sehari-hari? Mungkin waktu-waktunya adalah waktu yang sukar, waktu yang sulit, waktu yang begitu susah. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Sesusah-susahnya kita masih ada yang lebih susah. Seberat-beratnya kita masih ada yang lebih berat. Oleh sebab itu mari kita senantiasa bersyukur akan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Engkau penolong yang baik, Engkau penolongku Tuhan. Karena korbanmu di atas kayu salib tidak pernah sia-sia untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, kuduskan hati, pikiran, jiwa dan roh kami. Kuduskan tempat tidur kami, kuduskan tempat tinggal kami, di mana kami anak-anak-Mu berada Tuhan, supaya tempat tidur kami, tempat tinggal kami menjadi tempat yang kudus, tempat kediaman roh Allah berkarya bekerja di dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa menjaga kekudusan di dalam hidup nikah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Memberkati semua yang mendengar akan acara ini Tuhan, yang melihat akan acara ini Tuhan. Berkati Tuhan, kuduskan Tuhan dengan kekudusan-Mu, yang kami dapat memandang Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin.